Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali bertemu ya pada acara kajian malam. Faizah IPS 2 sudah hadir. Coba IPS 2 teman-temannya di kontak-kontak biar gabung. Hiu, siapa Hiu ya? Hiu. Cassandra. Keisa IPS 4 sudah hadir. Keisa Nabila Kahlil IPA 5. Melani IPA 3. Melani IPA 3 sudah hadir. IPS 2 Agis dan kawan-kawan. IPA 5 ya, kalian sudah hadir. Salwa IPS 2. Salwa IPS 2 sudah hadir. Ya, Azmi kelas 7B. Ya, terima kasih. Coba yang lain Azmi 7B yang lain coba di kontak-kontak lagi biar malam ini udah bisa gabung kembali. Keisha Amelia IPA 5 sudah hadir. Keisha Amelia. Miftahul Jannah baru satu orang yang hadir. 7A, 7B, 7C, Sika, Azmi. Siapa Hiu itu ya? Hiu itu siapa ya? Hiu. Ya, dibagikan live-nya ke teman-temannya. Sudah bagi rapot, jadi sekarang waktunya lebih santai, bisa standby sampai setengah 10 malam. Karena tidurnya jam 10 ya, kita paling telat ya jam 10. IPA 1 ada yang masuk IPA 1? 12 IPA 1, IPA 2 ada, IPA 2. IPA 1, IPA 2, IPA 3. IPS 4 ya, Andini ya udah hadir ya. Terima kasih Andini sudah hadir. Adel, ajak Adel tuh, Adelia sama Adel diajak sama Andini. IPA 4 tadi ada yang masuk belum? IPA 4, IPA 5, IPA 6. IPA 6 ada yang masuk belum ya? IPA 6. IPS 1, IPS 2, IPS 3. IPS 3 belum ada yang masuk ya. IPS 4 tadi sudah. IPS 4. Haura IPA 1, udah masuk tuh Haura. Ajak teman-temannya IPA 1. Siska mana Siska itu? Siska Nur Fajria. Mors itu siapa? IPA 1 ya? Oh, angkatan 2020 IPS 2. Siapa nasi Padang itu? Udah lupa lagi, nasi Padang belum pernah muncul ya. Udah lupa lagi. Oh, Hilda, iya ya. Hilda. Mor itu Hilda ya.
Kalau nasi Padang siapa nasi Padang ya? Hilda IPS 1 udah masuk. Nasi Padang alumni 2020. Siapa itu? Oh, PC ya. Nah, ya PC. Alhamdulillah, walaupun sudah lulus tapi masih bisa gabung ya. Farel IPS 3 ya. Terima kasih Farel sudah bergabung di acara kajian malam hari ini. Karel, Yoga IPS 2. Ya, malam hari ini kita akan membahas tentang pejuang subuh dan sahabat Al-Quran. Salam alumni IPS 3 ya, 12 IPS 3. Terima kasih. Sehat-sehat, alhamdulillah. Terima kasih doanya ya. Terima kasih kepada alumni IPA 3. Terima kasih kiriman mawarnya. Terima kasih. Siva sudah bergabung. Arfa, ya, IPS 2 udah hadir tuh Arfa. Mana tuh siapa? Faraz, mana Faraz? Atta. Faraz diajak bergabung tuh. Fahri, Dwi, Yoga dan kawan-kawan diajak. Fahri, coba dikontak Fahri itu. Fahri. Yang putrinya Karenina, Karen, terus Agis, Tiara yang itu. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung ya, kita hadir dalam acara kita hari ini. Kita mulai saja. Narel IPA 6 sudah hadir ya. Pak sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirana udah hadir ya. Abid IPS 2. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ika dari wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taraddahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, juga para siswa dari Miftahul Jannah, MTS MJ, juga para alumni ya, para alumni SMA 4, juga alumni MTS MJ, juga rekan-rekan sahabat ya, rekan-rekan sahabat di mana saja berada. Alumni 2007. Wah, udah lama ya. 17 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita bisa hadir malam ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya. Allah masih
memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian. Nikmat yang sangat utama adalah nikmat iman itu, ya, nikmat iman. Kita jaga nikmat iman ini, kita pupuk dengan ketaatan kepada Allah. Insya Allah iman akan tumbuh dengan kuat dan subur, ya, pupuk dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah. Dan iman itu akan kering dan mati kalau kita rajin melakukan maksiat kepada Allah, ya. Kita berbuat dosa, maksiat, kemunkaran, kemaksiatan terus dilakukan, maka boleh jadi iman kita akan kering dan akan mati. Itu adalah sebuah hal yang harus kita hindari. Jadi kita syukuri nikmat iman ini, terus menumbuhkan ketaatan kepada Allah, ibadah yang baik. Insya Allah itu akan menguatkan iman kita. Dan juga nikmat Islam yang kedua, nikmat yang sangat besar. Kita jaga nikmat Islam itu agar kita tetap menjadi orang Islam yang istiqomah. Bagaimana caranya? Ya, dua hal kita lakukan. Satu, terus mempelajari Islam. Ya, setiap malam hari, kita ada kajian malam, obrolan malam, dalam rangka untuk mengkaji Islam, sehingga kita akan semakin paham dengan Islam, semakin paham, semakin mengerti, ya, mengerti tentang Islam. Kemudian setelah mengerti tentang Islam, kita berupaya untuk mengamalkannya, kita mempraktekkan Islam dalam kehidupan. Insya Allah itu Islam akan langgeng dalam jiwa kita. Tapi kalau Islam kita tinggalkan, kemudian ajarannya kita tinggalkan, tidak kita praktekkan, maka boleh jadi Islam tidak akan langgeng dalam jiwa kita, dalam diri kita tidak. Maka kita terus berupaya keras, satu, memahami Islam dengan benar, dan yang kedua adalah kita mempraktekkan Islam dengan benar dalam kehidupan, ya. Insya Allah Islam akan abadi dalam diri kita, ya. Terima kasih atas kiriman mawarnya, ya. Terima kasih kepada rekan sahabat itu. Juga yang ketiga adalah nikmat kesehatan, ya. Kita sehat walafiat. Malam ini kita bisa berjumpa, ya. Sekaligus nikmat kesempatan yang Allah berikan. Ya, dengan dua nikmat itulah juga kita akan bisa beramal soleh, berbuat baik. Tanpa kesehatan, kesempatan, maka peluang untuk mengkaji agama Islam itu agak sulit juga, ya. Maka marilah kita gunakan nikmat sehat yang kita miliki hari ini untuk terus memahami Islam dengan benar, ya, dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, baiklah, dalam kajian malam hari ini, ya, kita ngobrol malam hari ini karena beberapa minggu ini, hampir 2 minggu, ya, off, ya, kegiatannya. Mau kemana nasi padang ini? Oh, mau ada perlu dulu, ya? Oh ya, silahkan, mangga. Ya, nanti kita bisa gabung lagi pada kesempatan yang lain, mungkin lebih luang waktunya, ya. Terima kasih atas doanya, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga. Jadi baiklah, dalam kajian malam hari ini, ya, ada 2 hal akan kita bahas. Yang pertama sudah kita bahas pada 2 sesi yang lalu, ya. Jadi pematangan materi ini karena terpotong oleh kegiatan ulangan semester, ya, hampir kurang lebih 1 minggu lebih, ya, acara kajian ini berhenti, ya. Kita ngobrol karena khawatir mengganggu kegiatan persiapan ulangan. Maka malam hari ini kita akan mantapkan lagi 2 rencana kita. Rencana awal yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, di malam maupun di kajian subuh,
adalah bagaimana kita berupaya menjadi pejuang-pejuang subuh yang handal. Itu sebuah peluang meraih pahala yang begitu banyak. Karena bagian daripada menegakkan agama Allah. Sekali lagi bahwa menjadi pejuang subuh itu bagian daripada menegakkan al-Islam. Maka bagi mereka yang tertarik untuk bergabung dalam komunitas pejuang subuh ini, maka insya Allah akan berlimpah pahala. Berlimpah pahala. Ada yang sudah mencoba melakukannya, ya. Mungkin beberapa hari yang lalu sudah sampaikan itu. Sudah ada yang mencobanya belum menjadi pejuang subuh itu? Dimana yang pertama itu dia punya kewajiban bagi para pejuang subuh itu, dia berupaya keras untuk bangun, ya, membangunkan dirinya sendiri. Jadi kita bangun pagi sebelum subuh. Itu satu dulu. Jadi kalau kepada teman-teman, sahabat yang mau menjadi pejuang subuh, maka satu hal yang penting, kita harus berupaya keras membangunkan diri kita sendiri. Jadi sebelum subuh kita sudah mulai bangun, persiapan, ya, persiapan sholat subuh, karena butuh persiapan yang matang. Kita persiapkan jiwa kita, persiapkan badan kita, terus kita berwudu dengan wudu yang terbaik, siapkan mental kita untuk menghadap Allah pada subuh itu. Jadi sekali lagi, jadi paling dasar, paling awal, ya, yang harus kita lakukan bagi para pejuang subuh, ya, yang mudah-mudahan banyak yang berminat, ya, dari kajian seperti ini, adalah kita semua berupaya keras untuk menjaga sholat subuh, jangan sampai ditinggalkan. Oh, dari SMA 18 ya. Siapa ini? Punten. Dulu saya punya sahabat Pak Amas, ya. Nah, teman saya Pak Amas itu sahabat saya di SMA 18, ya. Pak Amas itu, ya, pernah berkunjung ke sana, ke SMA 18. Terima kasih sudah hadir. Sekali lagi, jadi para pejuang subuh yang berharap semuanya merespon dengan baik, ya. Ya, kena merespon dengan baik, ya, kita mari bekerja sama, ya, bekerja sama agar kita, yang pertama tadi, kita berupaya bangun subuh setiap pagi itu. Terus yang kedua, tugas yang kedua setelah kita bangun pada waktu subuh adalah membangunkan keluarga di rumah. Ya, setelah kita bangun lebih awal, maka tugas yang kedua adalah mari kita bangunkan orang tua kita, saudara kita, mungkin ada kakak, adik, atau mungkin saudara yang tinggal satu rumah, saudara yang tinggal di rumah kita, itu ajak untuk sholat subuh. Kalau sampai terjadi setiap para pejuang ini membangunkan anggota keluarganya, dan itu sangat dahsyat nanti akibatnya, ya, itu sangat luar biasa. Jadi yang kedua, mari kita, ya, yang sudah berhasil bangun pagi hari untuk subuh, maka yang kedua, mari kita ajak saudara kita, ya, orang tua kita yang satu rumah itu untuk membangunkan sholat subuh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya, ajak teman-teman sahabat kita untuk sholat subuh. Ajak teman-teman kita. Coba ketika kita bangun, ditelepon, ya, ditelepon atau dikirim WA sampai dia bangun subuh, ya, gitu. Bisa enggak nih kepada para siswa, ya, kemarin. Terima kasih kepada siswa yang telah mengikuti program perbaikan sholat, ya. Atia udah hadir, ya, Nur Atia, terima kasih.
Kemarin kepada para siswa kelas 12 yang telah mengikuti program perbaikan sholat, ya itu berharap itu akan terus berlanjut, tidak terhenti sampai bagi rapot saja ya, gitu. Itu satu proses pembelajaran yang sangat penting. Jadi yang sudah mengikuti kegiatan pembekalan ya, pembekalan perbaikan sholat 5 waktu ya, dan juga termasuk subuh. Saya melakukan video call setiap pagi ya, ada juga yang terlewat itu berharap kita tidak berhenti di titik itu ya, sekalipun sekarang sudah bagi rapot, sudah selesai pelaporan sholatnya, tapi tetap terus berlanjut ya kepada para siswa sekalian. Sekarang kita alih jadi pejuang subuh. Sekarang kita istiqomah terus sampai akhir kehidupan kita ya, sampai hidup kita kan terus kita menjadi pejuang subuh. Jadi kalau kita berhasil menjadi pejuang subuh yang istiqomah, yang militan, diri kita bangun setiap pagi, keluarga kita, orang tua bangun gara-gara kita, terus teman sahabat ya yang dekat yang jauh kita telepon sampai dia bangun, teman-teman yang tadinya tidak subuh jadi sekarang sholat subuh. Wah, itu luar biasa ya, itu pahalanya tidak terhitung, tak terhingga gitu, tak terhingga. Kenapa kita lakukan pejuang subuh ini ya? Dari 5 waktu sholat yang paling utama itu, yang memiliki porsi yang sangat hebat adalah di subuh itu. Telah kita bahas pada sesi yang lalu ya, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 itu sangat jelas ya. Itu dalilnya ada di situ. Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Ya, dirikan sholat sejak tergelincir matahari sampai dengan gelap malam. Kemudian dirikan pula sholat fajar, sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau orang-orang yang bangun subuh, dia dialog dengan Allah, sampaikan doanya kepada Allah, sampaikan agenda hidup pagi itu kepada Allah. Kita punya rencana pada Allah pagi itu, atau kita pun punya segudang masalah yang kita hadapi, sampaikan kepada Allah pada sholat subuh itu dan mohon solusinya, maka pastilah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah akan memberikan solusi atas segala permasalahan kita. Jadi kenapa kita hari ini punya masalah susah untuk mencari solusinya? Karena kita belum menjalin kedekatan dengan Allah ya. Tadi kita sholat subuhnya kita kadang terabaikan begitu. Maka dari itu kepada teman sahabat ya, karena begitu utamanya sholat subuh itu jangan kita abaikan. Itu peluang-peluang emas. Nah, orang-orang yang mengabaikan peluang emas itulah maka dia akan orang-orang yang merugi. Tapi kalau kita gunakan peluang dengan sebaik-baiknya ya, kita bangun subuh bersama-sama dengan yang lainnya, maka itu hidup kita akan Allah berikan kemudahan. Allah berikan al-falah. Artinya apa? Sukses dan bahagia. Ya, insya Allah itu akan kita raih. Jadi kalau kita menjaga sholat subuh dengan terus kontinuitas, berkelanjutan, tidak pernah terhenti selama hidupnya, maka yakinlah dia akan meraih sukses ya. Tidak hanya dunia, maka dia akan raih kesuksesan di akhirat nanti gitu. Pernah kita baca satu keterangan ya, keterangan yang kita baca dalam satu hadis, ada dialog antara penghuni surga. Jadi ketika mereka di surga, para ahli surga itu ngobrol di antara mereka. Kata-kata itu dikatakan, satu orang nanya kepada teman yang lainnya, apa yang engkau kangenkan ketika di dunia dulu? Ya, jadi apa yang engkau kangenkan di dunia dulu adalah, kata mereka adalah dia tahajud
dan kemudian nyambung ke sholat subuh. Jadi aktivitas penghuni surga itu adalah dia bisa sholat malam dengan kondisi juga dia akan nyambung ke sholat subuhnya dengan baik. Makanya dari itu marilah kita, agar kita meraih kehidupan yang bahagia, ya, sukses dan bahagia, maka marilah kita merespon agenda utama ini, ya, agenda utama ini untuk ambil bagian di dalam upaya kita menjadi pejuang subuh yang handal. Ya, maka silakan kepada para siswa, rekan sahabat, mulai hari ini, mulai malam hari ini, ya, kita tekadkan untuk meraih hidup yang lebih baik. Mari kita jaga subuhnya, kita bangunkan keluarganya masing-masing, juga kita bangunkan teman-teman sahabat kita, ya, karena sampai hari ini, ya, ini kita lihat fakta, ya, dari sholat 5 waktu yang paling susah adalah sholat subuh. Jadi banyak di antara di antara anak-anak yang mungkin dalam masa pembelajaran sholat, ya, gitu, masih banyak yang susah untuk bangun subuh, sangat susah. Mudah-mudahan dengan upaya ini, ya, kita akan tergerak dan jadi akan terbiasa sholat subuhnya, insya Allah. Itulah yang harus kita lakukan pada kegiatan pejuang subuh ini, ya, gitu. Itu satu hal, ya, sekali lagi. Jadi mohon kepada rekan-rekan sahabat, kepada para siswa, jadi mari kita tergabung dalam pejuang subuh. Nanti insya Allah saya berharap ada laporan-laporannya, ya, laporan mungkin secara lisan ketika bertemu, atau mungkin secara tertulis di layar TikTok ini. Maka silakan nanti disampaikan, ya, gitu, disampaikan untuk bagaimana perkembangannya setelah tergabung dalam pejuang subuh ini. Nah, itu satu yang harus kita lakukan pada sekarang ini. Terus yang kedua, rekan-rekan sahabat rahimakallah, para yang dirahmati Allah, yang kedua, kita ingin juga membangun sebuah komunitas, ya, yang namanya apa? Yang namanya adalah sahabat Al-Quran. Nah, jadi yang kedua, Waalaikumsalam, Gibran hadir, ya. Jadi yang kedua, setelah kita tergabung dalam komunitas pejuang subuh, ya, jika hadir, ya, Juce, kita ingin juga membuat sebuah komunitas, ya, yang namanya adalah sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran. Kenapa ini kita lakukan, ya? Kenapa kita lakukan? Karena hidup ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Allah, ya, apabila kita hidup dipandu dengan Al-Quran. Sekali lagi, jadi sahabat Quran ini kita mencoba ada kedekatan dengan Quran dalam hidup ini, karena Quran adalah sebagai pemandu hidup kita, ya, pemandu hidup kita. Maka silakan dibuka Al-Qur'annya. Ini sebagai landasan, ya, landasan kita. Kenapa kita hari ini membuat sebuah komunitas sahabat Al-Qur'an? Karena pentingnya Al-Qur'an sebagai pemandu hidup kita yang Allah buat panduan itu. Kita lihat Al-Baqarah ayat 185. Mangga silakan dilihat ayatnya, ya. IPA 2 sudah hadir, ya? Yoda, ya, Yoda. Mardika hadir, IPA 2. Agel, siapa Agel? Ramzi udah hadir belum? Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya. Ini landasan kenapa kita harus membuat sahabat Al-Qur'an. Kita lihat ayatnya.
185 Al-Baqarah, ya, surah yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Itu ayatnya. Ulang lagi ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah unzila, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai apa? Hudan itu petunjuk, linas bagi manusia. Nah, ini di sini ada hal yang kita pahami dengan benar. Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi mestinya manusia memahami Quran, mestinya manusia di alam raya ini. Kenapa? Karena kata Allah, unzila fil Qur'an hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Terus apalagi wabayinati, dan penjelasan minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Jadi sini ada dua fungsi. Quran pertama sebagai hudal linnas, petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Terus yang kedua adalah wabayinat, penjelasan dari petunjuk itu sekaligus sebagai Al-Furqan, pembeda. Jadi sekali lagi bahwa Al-Quran itu kenapa kita mesti pelajari, mesti kita kaji, dan kita menjadi sahabat Al-Quran agar kita terbimbing oleh Allah dalam kehidupan ini. Karena Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang fungsinya adalah membimbing manusia di jalan yang benar. Yang kedua sebagai pembeda, yang membedakan. Quran memberikan penjelasan tentang mana yang halal, mana yang haram. Kita harus pahami itu. Quran menjelaskan tentang mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus tahu itu. Kemudian Quran juga menjelaskan tentang mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah. Itu Al-Quran berbicara di situ. Jadi kalau kita memahami Al-Quran dengan baik, ya, kita pahami dengan baik Al-Quran itu, maka kita tahu mana petunjuk hidup itu. Harus bagaimana cara hidup kita yang sebenarnya, ya, gitu. Jadi kenapa kita mesti mempedomani Al-Quran? Karena Quran adalah panduan Allah tentang hidup kita. Allah paling tahu bagaimana cara membimbing manusia mencapai tujuan hidupnya. Jangan sekali-kali kita hidup menggunakan kita sendiri, ya, tidak mempedomani, tapi kita berpedoman kepada konsep Allah yang telah menciptakan kita semua manusia itu. Ya, maka dari itu, karena Quran sebagai hudal linnas dan kita bagian daripada manusia itu sendiri, kita wajib untuk terus mempelajari, memahaminya dengan baik dan menjadikan Quran sebagai panduan hidup kita. Insya Allah hidup kita tidak akan tersesat, tidak akan terjebak dalam satu kesalahan yang besar. Kenapa? Quran berisikan konsep-konsep cara hidup yang benar, tidak akan tersesat. Jadi kenapa hari ini kita hidup tersesat? Ya, karena kita jauh daripada Al-Quran. Maka dari itu marilah kita jadikan Quran sebagai sahabat di mana kita berada, dimanapun berada, kita jadikan Quran sebagai sahabat, teman kita. Teman yang baik adalah teman yang memandu kita dalam kebenaran, memberikan tausiah, nasihat yang benar kepada kita. Bukan yang membenarkan kita, bukan, tapi yang memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Itulah teman yang baik. Jadi teman baik itu bukan teman yang selalu membenarkan perbuatan kita, tapi yang mengingatkan kita agar tetap dalam jalan yang benar. Itulah kenapa kita Quran jadikan sahabat, ya, gitu. Terus di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, ya, itu dibatasi di situ.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah hafal semua ayatnya ya. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, inilah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Caca udah hadir ya, IPS 3. Jadi kalau di Al-Baqarah 185 Quran sebagai hudalin nas. Di Al-Baqarah ayat 2 hudalil mutakin. Kenapa? Karena dari manusia yang bisa menerima Al-Quran sebagai panduan hidupnya hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Begitu ada pembahasan situ ya. Jadi dari sekian manusia yang di alam semesta ini, kurang lebih ada 7 miliar manusia hari ini, maka yang mampu menggali, menerima, ya, menjadikan Quran sebagai panduan hidupnya hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Kalau tidak bertakwa ya dia tidak mungkin, tidak sanggup untuk menggali Quran dan menjadikan Quran sebagai panduan hidupnya, tidak mungkin. Makanya hanya orang-orang yang bertakwa saja. Ya, itulah hal yang terpenting sebagai landasan idil, landasan pokoknya. Kenapa kita harus menjadikan Quran sebagai sahabat, ya? Dan juga hari ini kadang-kadang kita karena kesibukan pekerjaan kita, sibuk belajar, sibuk beraktivitas di olahraga, seni atau ada kursusnya, sama-sama kita kadang-kadang tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Maka dari itu kepada rekan-rekan sahabat yang sudah tergabung dalam sahabat Al-Quran ini, ada hal yang harus kita lakukan ya. Kita lakukan hari ini. Mari kita yang pertama, kita berupaya keras menyempatkan waktu untuk terus membaca Al-Quran. Itu satu. Jadi kepada rekan-rekan sahabat yang tergabung dalam sahabat Al-Quran, ya, teman Al-Quran, maka yang paling pokok adalah mari kita di tengah-tengah kesibukan kita, di waktu itu kita sisihkan waktu untuk istiqomah dalam membaca Al-Quran. Dalam kondisi apapun, kita sempatkan untuk membaca Al-Quran di pagi hari. Ya, di SMA 4 setiap pagi ada kegiatan tadarus ya. Di MJ juga sama, setiap pagi ada tadarus Al-Quran dulu. Itu sebuah peluang bagi kita, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, mengawali kegiatan pagi dengan Al-Quran. Satu kali tadarus itu bisa sampai 2 lembar ya, atau 3 halaman itu. Oh ya, Bila sudah hadir ya, terima kasih. Jadi kalau kita tadarus dari jam 7.10, 7.15 sampai dengan jam 3 itu bisa menyelesaikan sampai 2 lembar, ada 4 halaman. Kalau itu kita baca, ya tujuannya apa? Biar kita terbiasa melafalkan Quran dengan baik dan benar. Lidah kita akan semakin mudah. Makhrajnya akan terbentuk dengan baik. Tajwid juga sama, tajwidnya juga akan terbentuk dengan baik ya. Tajwidnya itu akan indah bacaannya gitu. Jadi insyaallah, jadi kalau kita ikuti kegiatan tadarus Al-Quran setiap pagi hari asalkan serius, maka insyaallah akan ada perbaikan dalam membaca Al-Quran. Tilawahnya akan baik. Ya, anak-anak Islam harus bagus bacaannya. Harus bagus, harus baik. Harus lancar, harus benar makhrajnya. Harus benar tajwidnya ya. Karen udah hadir ya. Itu dari mana kita akan bagus? Tapi kalau kita sering membaca. Kalau jarang membaca susah sekali ya, sangat sulit. Lidah ini kalau tidak digunakan buat membaca Al-Quran, itu akan susah melafalkan dengan baik. Tapi kalau rutin setiap hari, pagi hari, atau mungkin setiap malam maghrib, setelah sholat maghrib sampai dengan menjelang isya kita baca terus, insya Allah lidah kita akan begitu mudah ya. Makhrajnya akan baik,
akan indah juga suaranya gitu. Dan ingat kata Rasulullah, tidak ada bacaan yang berpahala kecuali bacaan Al-Quran. Kita baca komik berbuku-buku, baca koran berlembar-lembar, baca novel beberapa bab setiap hari, itu nggak dapat apa-apa. Kalau kita membaca Al-Quran, gimana kata Rasulullah? 1 huruf adalah 10 pahala, 10 kebaikan. Baca basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada berapa huruf? 19 huruf. Kalikan 10 berapa? Itu udah sangat banyak. Itu 4 halaman, coba. 4 halaman 1 hari. Dan kalau bisa membaca ini, ya kalau kita, bagaimana yang kita targetkan nih ya, kita bisa enggak untuk langkah awal ini, kita berupaya bagaimana kita bisa baca Quran one day one juz. Karen, bisa enggak baca Quran one day one juz? Bagaimana cara pengaturannya agar itu bisa kita lakukan? Adalah kita menggunakan waktu-waktu sholat. Kita lihat bahwa 1 juz itu sama dengan 10 lembar. 10 lembar Al-Quran. Kita bagi dengan 5 waktu sholat, ya. Itu akan mudah. Habis subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, habis asar ya, habis maghrib 2 lembar, habisnya 2 lembar. Itu totalnya 10 lembar. Berarti 1 hari 1 juz itu. Kalau itu berhasil 1 juz 1 hari, setiap bulan kita akan khatam Quran. Akan khatam Quran kalau dalam sehari 1 juz itu. Coba yang punya ini ya, punya tekad yang kuat, juga punya kesempatan yang baik, coba kita ya, nyampe nggak target one day one juz itu? Kalau sampai berhasil, wah itu luar biasa. Ya, sekali lagi, jadi untuk langkah awal, yang pertama, rekan-rekan sahabat yang tergabung dalam Sahabat Al-Quran, maka yang pertama adalah mari kita continue, berkelanjutan, istiqomah, selalu membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Kalau tidak sempat, ya cukup 1 hari 2 lembar. Ya, 2 lembar. Tadi kita menggunakan waktu tadarus di sekolah nih, ketika setiap pagi itu 2 lembar itu. Itu kalau kita dengan baik, insya Allah itu hasilnya akan baik. Ya, Silvi, makasih. Ipanom sudah hadir. Itu 1 dulu yang harus kita lakukan. Nomor 1 adalah mari kita membaca Quran dengan baik dan benar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Baca terus membaca. Itu literasi Al-Quran adalah hal yang sangat penting. Ya. Afiah, Kaila, Aul, Lulu, IPA 1. Oh, Lulu yang ini ya, alhamdulillah bisa gabung nih Lulu ya. Yang alumni tahun lalu ya, masih bisa bergabung. Ayo kita gabung dalam Sahabat Al-Quran nih, para alumni ya. Ya, kita ramaikan Quran di sekolah, di rumah baca Quran di rumah. Rumah yang dihiasi dengan Quran, insya Allah akan berkah. Tapi kalau rumah yang nggak ada Quran itu kayak kuburan, ya gitu. Kata Rasulullah, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Itu hadisnya, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Ayo kita ramaikan rumah-rumah dengan baca Quran. Kalau kemarin ramai dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, ya, TV sangat kenceng, keras suaranya. Itu sekarang setiap maghrib satu keluarga ngumpul rame-rame, kita baca Quran sama-sama. Di rumah baca Quran, di sekolah juga baca Quran, di tempat kerja juga. Nih yang sudah bekerja ya, saya yakin banyak yang sudah bekerja alumni itu. Ada waktu-waktu senggang, ayo kita baca Quran dengan baik. 10 pahala, 1 huruf 10 pahala, 1 kebaikan ya gitu.
Dan keterangan yang lain, orang-orang yang menjadi sahabat Quran setiap hari membacanya nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Akan menjadi syafaat ketika di alam barzah, di alam kubur. Syafaat di yaumil akhir nanti akan Allah berikan pertolongan itu lewat Al-Quran gitu. Itu satu. Jadi mari kita upayakan ya, yang tergabung dalam sahabat Quran ini adalah kita membacanya itu minimal kita lakukan. Yang kedua adalah mari kita mengerti, memahami isi Al-Quran. Ya, jadi mari kita memahami, mengerti, mengkaji isi Al-Quran. Kenapa harus memahami Al-Quran? Karena Quran sebagai panduan hidup. Yang namanya panduan kita harus paham apa itu isi panduan itu. Kalau kita beli mobil, selalu ada buku panduannya. Ya. Bahan bakarnya apa, kecepatannya berapa, ya. Terus kalau ada kerusakan harus apa yang kita lakukan, itu ada di situ. Nah, kalau ingin mobilnya baik dan benar dan awet, tidak ada masalah, itu harus paham dulu apa isi buku panduan itu dan kita dipraktekkan gitu. Juga sama, Quran kan panduan hidup, harus mengerti, ya, harus mengerti. Nah, bagaimana ingin mengerti Al-Quran? Maka kita sering berkumpul dengan para ulama, para ustadz. Ya, gitu. Tanya kepada orang-orang yang ahlinya. Fas'alu ahla zikri. Maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang ahlinya. Jangan ke orang yang bukan ahlinya. Tanya tentang cara membuat tahu, baru tanya kepada orang yang tukang tahu gitu kan gitu. Kalau pengen tahu cara bagaimana membangun bangunan, tanya ke tukang. Itu jangan dibalik. Jangan nanya tentang bangunan ke tukang tahu atau jangan nanya tentang tahu ke tukang bangunan. Itu jaka sembung makan permen ya, nggak nyambung men gitu kan gitu. Jadi kita yang kedua, mari kita memahami Quran dengan baik dan benar. Itu butuh tahapan ya. Jaki IPA 3 hadir ya. Terima kasih sudah hadir. Jadi mari Jaki dan teman-teman yang lain, kita sudah mulai sekarang memahami Al-Quran. Sekalipun dalam bahasa Arab, sekarang Quran sudah banyak artinya. Ini ada terjemahannya per kata. Kita pelajari dengan baik, kita pahami dengan baik ya, kita pahami dengan baik sehingga kita paham apa isi Quran itu. Jangan sampai kita baca tapi kita nggak ngerti apa isinya. Kalau tidak tahu isinya apa ya kita tidak bisa menggunakan Quran sebagai petunjuk hidup. Ya tidak sanggup itu, tidak akan mampu menjadikan Quran sebagai panduan hidup kita. Maka harus mengerti. Coba teman-teman, sahabat, para siswa sibukkan hari-hari dengan terus menggali Al-Quran, memahami isinya. Ya, kalau pagi hari kita disibukkan dengan membaca, maghrib, tapi sekarang hari-hari yang lain, waktu yang lain, kita sibukkan dengan mengkaji maknanya. Adakan halaqoh-halaqoh, perkumpulan-perkumpulan dengan para ulama untuk mengkaji apa isi Quran itu. Insya Allah, kalau sampai mengerti isi Al-Quran, tahu ini sebuah petunjuk hidup, maka insya Allah hidup kita akan lurus-lurus saja. Tapi kalau kita tidak paham Quran, hidup kita tidak akan baik-baik saja, malah kebalikannya gitu. Ya, jadi yang kedua, setelah kita membaca dengan baik dan benar, ya mari kita yang kedua adalah kita berupaya keras untuk memahami isinya, ya. Caranya bagaimana? Kita sering berkumpul dengan para ulama, kumpul dengan para ustadz, ya para santri, atau kita menyimak kajian-kajian di internet, di televisi, di radio, di koran-koran. Itu banyak sekarang bertebaran ilmu. Kalau kita nggak sempat datang ke sebuah kajian, pertemuan, majelis ta'lim,
di masjid, di musola, di pesantren, di mana saja, di tempat-tempat seminar. Kalau kita nggak sempat ya cukup kita buka internet, kita lihat kajian-kajian tentang Quran, itu bisa juga sama dengan memahami isinya, ya begitu. Sekarang di tengah kesibukan itu sekarang teknologi begitu canggih, sarananya sudah cukup banyak, tinggal kita bagaimana menggunakannya, ya. Wiwi, terima kasih udah hadir ya, Wiwi IPS 3. Ya, mari kita yang kedua ini ya. Jadi kita berupaya menyibukkan diri kita untuk memahami Al-Quran dengan baik. Tidak sekedar dibaca saja pada level pertama, tapi level kedua mari kita memahami, mengerti. Jangan sampai mengerti. Kalau udah mengerti isinya apa, kita baru bisa merasakan lezatnya Al-Quran. Ya, kita bisa melihat indahnya Quran seperti apa. Ya, karena seringkali kita menemukan, termasuk kita sendiri, kita hafal beberapa surah tapi tahu isinya seperti apa, nggak paham isinya apa, berbicara apa begitu. Ya, sehingga dengan memahami Al-Quran kita tahu isinya seperti apa gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kita berupaya untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita gunakan, kita praktekkan apa yang kita baca, apa yang kita fahami, maka kita praktekkan dalam hidup ini. Itu baru bisa merasakan lezatnya Quran. Jadi kalau hanya dibaca saja, terus hanya dipahami saja, belum sampai dipraktekkan, kita pun belum bisa merasakan lezatnya Al-Quran. Maka yang ketiga inilah yang harus kita lakukan pada hari ini. Ketika Quran berbicara tentang sebuah perintah, menyuruh sesuatu, maka tugas kita adalah apa? Kita mempraktekkan apa yang diperintahkan. Kita melaksanakan dengan baik. Dan yakinlah Allah itu adalah Tuhan yang paling baik. Mengenai kebaikan kepada kita, tidak mungkin Allah menjerumuskan kita. Itu rumusnya. Dengan suatu perintah, Allah ingin menyelamatkan kita, bukan menjerumuskan kita, itu menyelamatkan kita semua gitu. Nah, itu kita sekarang mari kita pahami Quran, kita nanti praktekkan. Jadi Allah juga mengatakan, Allah murka kepada orang-orang yang mengatakan tapi mereka tidak mengerjakannya. Kita menyatakan Islam tapi tidak mengerjakan Islam, Allah murka dengan seperti itu ya. Maka kita coba ya, dari mulai hari ini mari kita mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan gitu. Ada satu kajian ya, ada kajian yang sempat saya dengar. Kalau kita mencoba mencocokkan diri kita dengan Al-Quran, ya, sudahkah Quran kita amalkan? Kajian itu mengatakan bahwa sampai hari ini belum satu pun perilaku kita yang sesuai dengan Al-Quran ya. Terima kasih Dias. Ya, dia sudah berapa tahun yang lalu tuh ya? Udah lama. Udah 10 tahun ya, ada dia 10 tahun yang lalu ya itu. Jadi hasil kajian itu mengatakan, ya kajian mengatakan, jadi kalau kita mencoba ya mencocokkan sikap kita, hidup kita dengan Quran, maka belum satu pun satu ayat itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Kita bicara tentang Al-Fatihah ayat yang pertama. Taruhlah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Pertanyaannya, sudah belum kita menjadi orang yang suka mengasihi, suka menyayangi orang? Sudah belum mengasihi, memberi? Dan Ar-Rahim itu menyayangi. Sudah belum? Ar-Rahmannya Allah itu Allah memberi kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan. Allah kasih semuanya. Sekalipun orang-orang yang tidak mengimani Allah dalam hidupnya, Allah kasih rezeki. Orang-orang yang Islam maupun yang bukan Islam, Allah kasih rezeki. Itulah Ar-Rahmannya Allah, tanpa membeda-bedakan.
Nah, coba cocokkan dengan ayat Ar-Rahman ini. Sudah belum kita bersikap Ar-Rahman dalam hidup itu? Ya, sudah belum kita memberikan kepada semua orang dari harta kita? Sudah belum? Saya kira kita belum, masih jauh ya. Kita masih jauh. Kita belum sempat memberi orang ya. Dari harta kita belum sempat memberi, paling hanya beberapa orang saja. Belum ke semuanya gitu. Nah, kalau kita mencoba untuk mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim ini ya, maka Ar-Rahman saja itu akan hati tergerak untuk suka memberi kepada orang lain, terutama orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan kita ya. Jadi itulah, jadi kalau kita jujur, kita katakan bahwa hidup kita ini belum satu pun yang sesuai dengan Al-Quran, maka kita berupaya keras ya, dari apa yang kita kaji, kita pahami ini, nah, maka apa yang kita pahami itu kita praktekkan dalam hidup sehari-hari ini, baik di rumah, kemudian di tempat kerja ya, atau mungkin di lingkungan masyarakat kita lakukan, kita amalkan Al-Quran dalam kehidupannya gitu. Jadi itu hal yang terpenting ya, yang terpenting, minimal itu yang terpenting. Al-Quran itu kita membacanya setiap hari. Terus yang kedua kita memahaminya, yang ketiga mengamalkannya ya, yang keempat adalah mendakwahkannya kepada teman-teman yang lain. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi kita yang sudah memahami satu ayat saja punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Sampaikan, dakwahkan Quran kepada orang tua di rumah, saudara kita, adik kakak di rumah, saudara yang ada di rumah kita, teman sahabat di mana saja berada, di sekolah di mana, kita dakwah tentang Al-Quran. Nah, kalau semua itu terbentuk dengan baik, ya Quran akan menjadi sahabat dalam hidup ini. Insya Allah dalam kondisi apapun, karena kita dibimbing oleh Al-Quran, yakinlah tidak akan tersesat. Begini kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan ya, kata Rasulullah katakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bima lam tadilu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Jadi kata Rasulullah, telah aku tinggalkan dua perkara. Jika engkau berpegang kepada keduanya, maka pastilah engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang dua tadi adalah kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau hidup berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka pastilah hidupnya tidak akan tersesat. Tinggal kita bagaimana kemauan kita hari ini ya. Jadi mari, ini Quran yang saya pegang ini, yakin juga di rumah punya Quran ya masing-masing. Silahkan, sekarang sudah mulai mendekat kepada Al-Quran. Kita baca setiap hari, jangan sampai lepas Al-Quran dimanapun, kemanapun bawa Al-Quran kalau bisa. Quran yang kecil sekarang banyak ya gitu, atau ada di HP sekarang, ada aplikasi Quran di HP ya. Waktu-waktu senggang kita, daripada ngobrol yang tidak jelas hasilnya, hanya candaan-candaan saja, atau kita melamun yang tidak penting, maka itu membaca Quran lebih bermanfaat ya daripada yang lain. Itu kita baca, yang kedua kita pahami isinya Al-Quran dengan baik lewat kajian-kajian rutin ya. Dan insya Allah setiap malam kita sempatkan untuk kajian malam, kita membahas ayat Al-Quran. Jadi kita akan terus dengan kemampuan saya yang ada hari ini, mungkin akan sedikit memberikan wawasan kepada kita semua. Ya, kita bisa berdialog walaupun lewat TikTok ini hanya sebuah tulisan saja. Kita bisa tanya jawab, bisa memberikan saran dan yang baik. Maka berharap
ilmu kita tentang Al-Quran akan semakin baik ya. Itulah rekan sahabat sekalian. Jadi sekali lagi, yang kedua itu saya mengajak rekan-rekan sahabat menjadi sahabat Al-Quran ya. Kita membacanya dengan baik, benar, kita memahaminya, kita mengamalkan, juga kita mendakwahkan Quran. Kalau itu sudah terbentuk, ya Allah, itu akan terjadi hal yang luar biasa. Islam akan benar-benar eksis di tengah-tengah kehidupan, dan Quran menjadi panduan hidup kita. Maka insya Allah negeri ini, ya negeri kita yang kita cintai ini akan sebuah negeri yang Allah berkahi. Kalau semua kaum muslimin ini disibukkan dekat dengan Al-Quran, ya, semua masalah yang kita hadapi akan ada solusinya gitu. Ya demikian barangkali kajian malam hari ini, sudah 1 jam berlangsung ya. Ya insya Allah besok hari kita bergabung lagi dari jam 20.15 sampai dengan jam 21.15 ya. 1 jam akan kita lakukan dialog ini ya, dari jam 20.15 sampai dengan jam 21.15, kurang lebih 1 jam berjalan. Kita akan isi waktu malam untuk terus mengkaji Islam dengan baik, berharap dari ilmu yang kita dapatkan dan memotivasi kita untuk terus mengamalkan apa yang kita pahami dengan baik. Apalah arti ilmu kalau tidak diamalkan? Ya kita sekalipun hanya sedikit-sedikit ya apa yang kita pahami, kita berusaha untuk mengamalkan, insya Allah akan ada kebaikan yang kita dapatkan ya. Demikian kajian malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kalau ada yang salah mohon diingatkan ya. Kita banyak kekurangannya, pengetahuan yang sangat terbatas ya, mohon dimaaf kalau ada kesalahannya. Kita sudah membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih atas kehadirannya ya. Kita siap-siap untuk beristirahat di malam hari ini. Hatur nuhun.